البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin tentang firman Allah taala, yaitu apa? Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yaqturu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka itu tidak berlebihan dan tidak pula bersikap pelit, kedekut. Dan mereka itu senantiasa tegak di antara kedua perkara tadi. Ayat ini, ayat Al-Furqan ini membicarakan tentang para hamba Allah Ta'ala yang mereka itu dijamin masuk surga. Nah, orang yang masuk surga itu ada alamatnya. Apa di antara alamat mereka dalam masalah infak seperti ini? Alhamdulillah. Yaitu di antara sifatnya adalah apabila mereka berinfak, mereka itu tidak bersikap berlebihan, tidak pula bersikap kurang, kedekut, pelit, tapi mereka memilih yang pertengahan. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang dinukilkan dalam pembahasan tafsir ayat ini, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, la taj'al yadaka mabsutatan la taj'al yadaka maghlulatan ala unukika wa la tabsutha kullal bast. Jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu di tengkukmu. Yaitu apa? Betul-betul tidak mau terbentang untuk berinfak. Tapi jangan pula engkau bentangkan seluas-luasnya. Berarti apa? Yaitu infaknya adalah pertengahan. Tidak berlebihan tapi juga apa? Tidak kurang. Taib, infak yang dimaksudkan ini apa? Telah dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ini karena ayatnya bersifat umum, maka infaknya umum. Infak yang wajib, demikian pula infak yang mustahab. Yang wajib itu terbagi tiga, kata beliau. Yang pertama adalah zakat. Yang kedua adalah kafarah. Dan yang ketiga adalah infak wajib kepada keluarga yang ma'ruf itu. Baik, inilah infak yang wajib. Yang selain itu secara umumnya adalah mustahab. Baik perkara yang ini ataupun perkara yang itu, maka jangan berlebihan. Orang berzakat itu bagus, tapi kalau apa? Zakatnya berlebihan, ini boleh jadi akan menyebabkan kerugian di sudut pandang yang lain. Dirinya sendiri jadi merasa kurang, atau mungkin keluarga jadi terbengkalai, atau faktor-faktor yang lain. Membayar zakat itu bagus, tapi ingat Anda masih punya kafarah, Anda masih punya hutang yang harus ditunaikan kepada sebagian orang yang Anda hutang padanya. Anda juga masih memiliki keluarga yang harus harus dinafkahi dan seterusnya. Taib, jadi jangan berlebihan. Demikian pula dalam amalan yang mustahab. Taib, dan juga apa? Terkena firman Allah Ta'ala, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kalian itu bersikap tabdzir, yaitu apa? Menyia-nyiakan harta. Karena sesungguhnya orang-orang yang mubadzirin, menyia-nyiakan harta, mereka itu adalah saudaranya setan. Ternyata apa? Bukan sekedar sederhana, tapi Allah bahkan nisbatkan itu sebagai saudara setan. Baik. Dan ayat ini turun setelah apa? Firman Allah Ta'ala, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubadzir tabdzira. Berikan kepada sanak kerabat apa yang menjadi hak dia. Sanak kerabat punya hak, apalagi anak dan istri sendiri. Demikian pula kepada orang miskin, demikian pula kepada ibnu sabil. Ibnu sabil bukan hanya musafir, tapi maksudnya adalah orang yang musafir dan dia itu kehabisan bekal. Ini pendapat yang terkuat. Musafir kalau dia sendiri memiliki kad yang duitnya banyak sekali itu, mungkin kad debit atau kredit, ini dia tidak berhak mendapatkan zakat.
Nah, setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang mubadzir ini adalah saudaranya setan. Menunjukkan bahwasanya infak itu bagus, tapi jangan berlebihan. Dan sebaliknya apa? Walam yaqturu. Kembali ke ayat kita ini. Dan mereka tidak bersikap al-qatr. Qatr adalah pelit, kedekut, bakhil. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, karena sifat bakhil ini akan menyebabkan kerugian dari satu sisi. Menyebabkan apa? Orang yang berhak mendapatkan zakat jadi terkurangi haknya. Demikian pula mungkin terkait dengan kafarah. Harusnya kafarah kita sudah sah kalau kita memberi makan 60 orang miskin, tapi kita bersikap pelit, hanya memberi makan hanya mungkin 30 orang miskin saja, misalkan harusnya 60. Atau memang dia memberikan makan kepada 60 orang miskin, tapi ternyata makanannya tidak cukup, masing-masing hanya diberi 1 plastik bapedom atau kerupuk atau gula-gula. Nah, ini tentunya apa? Tidak cukup, tidak memenuhi syarat. Maka apa? Dia sendiri yang rugi dan orang lain pun terugikan. Demikian pula apa? Anak istri juga terugikan. Seperti yang disebutkan dalam kitab Akhbarul Bukhala, kisah orang-orang yang bakhil. Saking bakhilnya sampai-sampai anak istrinya sendiri sangat mengalami kefakiran, padahal orang ini kaya raya. Ya, suaminya bakhil kepada istrinya sendiri, si ayah bakhil kepada anaknya sendiri. Lalu untuk apa dia pagi petang siang malam banting tulang untuk bekerja kalau ternyata anak istrinya sendiri tersia-sia? Sementara duitnya sendiri tidak akan berguna kalau dia bawa ke liang kubur. Tapi memang seperti itu disebutkan dalam kitab Akhbarul Bukhala. Sepanjang hidupnya anak istrinya fakir, sementara dia kaya. Dan dia sendiri sangat kedekut pada dirinya sendiri. Tiap hari hanya makan kacang dengan minyak saja sedikit agar hartanya tidak berkurang. Lalu untuk apa ini? Lalu apa? Sebelum mati dia bilang kepada keluarganya, wahai keluargaku, sesungguhnya hidup sederhana itu baik, kalian jangan berlebihan. Maka apa? Ditanya, tapi harta sebanyak ini Anda, ayah mau mati, lalu untuk apa? Dia bilang, harta ini mayoritasnya aku akan membawa dia ke alam kubur. Lalu untuk apa? Sepanjang hidup pun engkau tidak menikmati. Ketika mati, untuk apa dibawa ke situ? Engkau nggak akan mampu apa-apa. Ini orang-orang yang bakhil, yang menyia-nyiakan diri, menyia-nyiakan keluarga dan seterusnya. Diperhamba oleh harta dan tidak pula mampu menikmati harta itu. Ini tentunya apa? Orang yang rugi. Baik, maka kedua perkara ini merugikan. Infak yang berlebihan ini merugikan. Demikian pula infak yang kurang dan pelit, kedekut, ini juga merugikan. Sementara agama Islam dibangun di atas pemberian manfaat, bukan untuk merugikan orang lain. La darara wa la dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri, tidak boleh merugikan orang lain. Berarti apa? Wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang tegak di antara kedua perkara ini. Dan tegak di antara dua perkara ini perlu ilmu dan fikih. Makanya ini diantara isyarat untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu, agar orang tidak terombang-ambing oleh harta dia dan tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu. Boleh jadi karena hawa nafsu dia ingin popularity, dia ingin dipuji orang, dia sedekah banyak-banyak walaupun merugikan diri sendiri atau keluarganya. Atau boleh jadi karena terlalu kedekut, maka apa? Dia tidak berjaya mendapatkan manfaat dari harta itu sendiri. Berarti kunci keselamatan adalah ilmu. Dengan ilmu dia tahu apakah ini adalah infak yang cukup atau infak yang kurang. Apakah ini kedermawanan ataukah ini merupakan suatu sifat kedekut dan seterusnya. Dermawan bagus, kalau berlebihan itu buruk. Berjaga-jaga dan berjimat, kalau orang Indonesia bilang berhemat, maka itu bagus. Tapi kalau sampai kedekut, sampai bersifat pelit, maka ini adalah merugikan diri sendiri. Dan seterusnya. Dan inilah yang diinginkan pembahasannya oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini. Yaitu apa? Al-iqtisadu fil ma'isyah. Yaitu bersifat sederhana dan pertengahan di dalam kehidupan. Wal infak, dalam masalah infak. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ilahuna wallahu a'lam.